kenapa, Bu? Nggak tahu, Pak. Saya mau ajak dia ke puskesmas, tiba-tiba dia jatuh dari tangga. Pak! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar ya, Bu, sabar. Tawakal, Bu. Tawakal. Hei, gimana lo? Ri, bayar udah hutang malu mana? Maaf bang, tunggu bulan depan aja ya. Nunggu beasiswa saya keluar bang. Alah, beasiswa. Orang miskin sekolah kamu ah. Udah lama nih hutang malu nggak dibayar-bayar. Mau dibayar kapan? Bang, saya pasti bayar kok bang. Aku kurang gimana baik sama lu, Ri. Hah? Kasih kesempatan kamu ini. Aduh, malah. Aduh. Udah bayar. Udah bayar. Dasar. Bang, itu apaan tuh, Bang? Itu. Tuh. Itu. Boy. Diam. Mana? Ada apa ya? Dua orang. Mana sih, Bang? Mana? Tuh. Bang, Supaman, Kang. Bang, jangan-jangan, Bang. Jam 11 itu saya masih ketemu sama si Kang Majin kok. Oh, udah beres? Dipasang aja. Pasang di. Oh, iya. Mas. Ngomong ya, Bunda. Di depan jalan juga ya, Mas. Ya, di masjid dari dulu. Udah, Pak. Udah semua udah. Pak Uno datang. Loh. Ini semua warga ada apa ini? Ngeliatin saya. Jangan-jangan saya ganteng kali ya. Ya, Bu. Ibu, turut berduka cita ya. Jangan sedih, tenang aja. Kita semua juga nanti seperti itu. Ya kan, Pak ya? Anggap aja lagi pergi tur. Turut berduka cita ya, Bu. Jenazahnya di dalam. Ayo. Bayar. Udah, makin tua makin cantik ya. Anaknya lagi yang cantik. Mata lo mana sih? Jadi dong, anaknya. Mantap. Mau. Assalamualaikum. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Kita semua turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Didin. Dan kita semua tahu Bapak Didin itu adalah orang yang sangat baik. Tidak seperti Didin. Jadi mari bapak-bapak, ibu-ibu. Kita doakan semoga arwah Pak Didin diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Amin.
Silakan Pak Maman pimpin doa. Bapak-bapak, mari kita berdoa. Sudah mau hujan. Astagfirullahaladzim. Suara apa lagi? Musibah apa lagi ini? Man, cari tahu. Ayo. Sabar ya Pak ya. Sabar ya Pak ya. Udah sabar. Udah. Terus gimana nih Kang? Panggil Pak Lurah. Pak RT panggil. Panggil Pak Lurah ya. Ya sudah. Udah Kang sabar. Udah Kang. Udah. Ih, Pak Maman itu apa? Ini kembang setaman, Bro. Ini saya temukan di depan rumah almarhum Pak Didin dan Pak Arif, Pak. Kembang setaman kok cuma seemprit? Harusnya kan setama. Ini yang membuat saya yakin, Pak Lurah, bahwa kematian yang beruntun di desa kita ini disebabkan oleh Pak Geblok. Ya ampun, Suryani, kamu ini kenapa sih? Iya Bu, maaf. Man, Pak Geblok? Iya, Pak. Itu sudah pasti, Pak. Masa dalam waktu seminggu ada 4 orang meninggal, Pak? Aneh kan, Pak? Duh, itu pasti karena Pak Geblok, Pak. Apalagi saya melihat penampakan, Pak. Pak, penampakan? Saya dilihatin, Pak. Bu, waktu saya lewat rumahnya Pak Didin, saat Pak Didin meninggal, saya menemukan ini. Kembang setaman. Pak, Ya 2 orang itu siapa, Man? ya, siapa tuh? Pasti orang jadi-jadian, Pak. Pak, Ibu ngeri banget, Pak. Ibu takut Bapak jangan jauh-jauh dari Ibu loh, ya? Ibu takut nih. Ya. Terus, Pak? Saya nggak pernah lihat orang itu sebelumnya, Pak, di sini, Pak. Apa jangan-jangan mereka itu dari desa tetangga sebelah? Ya, Bu. Iya. Nggak mungkin, Pak. Orang itu menuju ke hutan, Pak. Di hutan kan nggak ada desa, Pak. Apalagi mereka jalannya malam-malam, Pak. Pasti itu orang jadi-jadian, Pak. Duh, gimana ya?
kalau desa kita ini kena pagabluk. Pagebluk. Apa, Kang? Pagebluk itu semacam kutukan. Jadi desa kita ini lagi dikutuk sama wabah penyakit yang tidak jelas. Ya, paginya sakit, sorean dia mati. Iya. Kayak Pak Didin sama Ibu Mina. Pak Didin, Bu Mina, Mang Osri, si Jarot, suaminya Yulis, terus yang belakang siapa? Pak Ade. Adek. Siangnya itu masih di sawah, masih di Empang, masih kerja. Sore-sore udah. Serem kalau. Iya ya bang. Kenapa ya? It. Iya ya. Kenapa ya? Kampung kita kok kenapa gebluk ya? Udah, ngomongin lain aja lah, udah. Ih, serem atuh Kang. Astagfirullahaladzim. Bu Didin. Bu Didin. Bu. Aduh, Bu Didin, ngapain malam-malam di sini, Bu? Aduh, pulang, Bu, udah malam. Terus dia anjing. Bu, mendingan Udah pulang ya. Udah, Mas. Bu. Nah, itu dia. Kasihan ya, Kang ya. Jadi kayak orang gila gitu ya, Bang? Nah, itu salah satu korban. Kasihan Pak Didin yang meninggal. Bu Didin yang jadi gokil. Aduh, kayak orang stres. Astagfirullahaladzim. Ayo ikutin gua, ikut. Ayo ikut gua. Ayo ikut. Kemana dia? Kang, di dalam, Bang. Kelihatannya ke sana tadi, bukan? Kelihatannya bener mana? Dalam, sebentar. Abang duluan. Duluan. Takut banget. Duluan. Kemana? Yang lihat duluan tadi siapa? Kayaknya ke sana ya, Bang. Kesana kayaknya, Bang. Bener, Bang. Sana. Diam. Ya, goblok. Takut, Bang. Sama kuburan kok takut, gembel. Kayak nggak mau mati aja. Serem, Bang. Aduh. Goblok deh. Gimana mau berjuang?
banget ya cabai rawit. Ya apa sih? Tuh, Ibu ikut ya. ini urusannya laki-laki. Kamu tuh wong wadon, wong wedok, perempuan di rumah saja. Gak bisa Pak, Ibu pengen Pak, siapa tahu Pak Maman tuh bener memang ada Pak Gebluk. Ibu harus hadir di situ Pak. Pak ya, Bapak kok diem aja sih Pak? Ibu harus menenangkan warga. Pasti ada warga yang panik. Gini Ibu pernah ikut pramuka loh Pak. Mendidik semua anak-anak buah yang pada sedih, yang pada ketakutan, semuanya jadi senang dan tenang. Ya Pak, Ibu harus Mesti dikunci mulutnya kayak baterai baru, nyerocos saja. Ya udah, ayo cepetan. Ya, sebentar. Suryani. Iya, Bu. Suryani, Ibu mau pergi dulu, kunci semua pintu-pintu ya. Jaga adik kamu. Ayo, ayo. Mau kemana sih, Bu? Mau pergi? Yaudah, hati-hati ya. Kang Tohari. Akang. Yani. Ih. Au. Yan, ampun Yan. Yan. Aduh, geli Akang. Udah. Habis Akang bikin aku takut aja. Ya udah, jangan takut lagi dong. Kan Akang udah di sini. Oh ya, kamu udah lama di sini. Wah, gawat nih. Cerita dong, cerita. Ayo. Seram, Gimana nih? Ayo. Kita sampai lari-lari mama, aduh. Ketakutan. Iya. Selamat malam, Bapak-bapak. Malam, Pak Lurah. Ada apa ini? Nampaknya kalian seperti dikejar-kejar sesuatu. Pak Gebluk, Pak Lurah. Iya, Pak Gebluk. Kayak apa mukanya? Takut pokoknya. Aduh, kita bertiga lari-lari, Pak Lurah. Apa kalian melihat wujudnya enggak? Aduh, pokoknya serem, Pak Lurah. Bener. Kamu suaranya kok bisa seperti apa melihat wujudnya enggak? Oh, pokoknya Pak serem, Pak Lurah. Pak Lurah, tahu nggak? Istri almarhum Pak Didin, Pak Lurah. Aduh, si Mina. Stres sekarang gila. Ya ampun, Bu. Ini ranting bambu nyangkut di konde. Gimana, Pak Ayo, Lurah? Bu. Nakutin aja. Bu. Jantung Ibu mau copot. Nempel nih, nempel. Nakutin aja. Kita kan udah setahun saling jaga hati. Dan Akang rasa kita nggak perlu sembunyi-sembunyi kayak gini lagi. Maksud Akang?
Ya maksud Akang pengen datang ke rumah kamu tuh secara terang-terangan. Dan Akang nggak mau kalau kita masih kirim-kiriman surat terus dibungkus pakai sapu tangan. Lagian sapu tangan Akang di rumah udah habis, Yan. Jangan dulu deh, Kang. Gimana kalau kita backstreet aja dulu? Yan, Akang udah nggak kuat lagi. Bisa mati Akang kalau kayak gini terus. Lagian Akang udah ngerasa mantap kok. Kalau Akang pengen ngelamar kamu. Kamu mau kan jadi istri Akang? Bener, Tis. Sabar. Saudara-saudara, saya sebagai lurah di sini, saya akan lapor kepada Bapak Camat dan Bapak Bupati. Benar. Ini saya baru saja bicara. Saya juga akan melaporkan sama Bu Camat dan Bu Bupati. Berarti desa kita bisa aman ya? Ya, beres. Ibu, silakan masuk, Bu. Maaf, ada yang ingin kami bicarakan. Dalam. Duduk. Tolong jelaskan ada keperluan apa? Bicara singkat, padat, dimengerti. Begini, Pak. Maksud kedatangan kami, saya sebagai ibunya Tohari ingin melamar anak ibu Bapak Suryani. Apa? Kamu mau melamar anak saya, Suryan? Mama. Cepat keluar. Cepat keluar. Nggak ada tapi keluar! Pak, udah dong, Pak. Keluar cepat. Sebelum Bapak marah. Bu, jangan pergi, Bu. Pak, jangan kayak gitu. Diam kamu! Bapak jangan, Pak. Pak, Bu. Ayo. Bapak jangan, Pak. Tohari. Apa? Hah? Gak ada otaknya! Mau melamar anaknya lurah! Gak punya kaca. Apa dia? Mau dong, Bapak bilang diam dong. Sudah pergi! Apa saya lihat dia segala? Pergi! Apa sih? Gak sederajat kau mau melamar anak saya. Betul. Apa sih? Bapak jahat. Ibu juga jahat. Diam! Kamu bisa diam? Udah kan masih ada Bang Tohib. Apa lagi sih? Lihat, Jahat. Maafin, Pak. Maafkan. Suryani kenapa, Bu? Jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Ngomong aja ngomong. Ada apa? Aduh, maaf tapi aduh, saya teringat enak. Jangan-jangan Istuari ini udah main dukun dia ini. Main dukun? Tohari main dukun. Benar, bisa saja. Cinta ditolak. Dukun yang bertindak, Pak Lurah. Iya, Bisa saja. Pak. Tidak bisa dibiarkan.
harus bertindak. Nanti ibu kena lagi. Tenang aja, Bu. Ingat pengalaman saya sama Ibu nggak usah takut. Dia pikir Bapak nggak punya orang pintar. Lihat saja, Toh. Sudahlah, Tohari. Memang bukan jodoh kamu. Kita ini selalu dihina sama orang kaya. Iya, Bu. Kalau memang Suryani jodohnya Tohari, nanti dia juga akan jadi istri Tohari, Bu. Ya udah, sekarang kita pulang, Ibu. Mau kemana kamu? Itu Bu, mau ke depan. Kamu tidak boleh kemana-mana. Apaan sih Bu? Tapi Oh, kamu pasti mau ketemu sama pemuda pengangguran itu, Kan- iya kan? Bu, Kang Tohari itu bukan pengangguran Bu. Dia udah sarjana gitu. Sarjana kok miskin, cakep sih nggak apa-apa. Ini nggak malah garing, nggak. Ibu bilang nggak boleh kemana-mana, harus di rumah. Kalau ibu bilang di rumah, ya di rumah. Apa-apaan sih Bu? Nggak ada apa-apaan. Dedek, dedek, dek. Iya, Bu. Uang buat kamu, kamu jaga kakak kamu, ya. Kemana aja dia pergi, kamu harus ikutin. Jangan lepas pandangannya, fokus ke kakak kamu, ya. Sip, Bu. Bu, tapi Bu, Capek joget, Kang. Suryani gimana? Nah, ikut. Itu sih Tapi kemarin nggak ada. yang pantas. Oh, Toyib. ya. Bang Pas sama Tohari itu, Kang. Alah, si gembel-gembel lewat nih. Berani-beraninya ngelamar Pak Lurah. Bonek, bondoan nekat. Suryani memang cantik, Kang. Iya. Gembel lu, ha? Permisi, Bang. Saya mau lewat. Langkahin mayat aku dulu nih. Kalau mau sama anak Pak Lurah. Saya nggak mau berantem sama Bang Toib. Nggak ada gunanya, Bang. Dasar lu mental tempe lu, ha? Katanya jagoan. Udah lawan aja. Ya, Kang Toib ya. Udah balikin aja tantangannya. Nggak usah, Bang. Nanti juga ada yang lebih kuasa kok yang ngebalikinnya. Alah, bilang aja lo penakut udah. Gak berani lu. Permisi, Bang. Elah, dasar penakut. Bunga setaman, Kang. Pak Gebluk. Kenapa, Kang? Aduh, Bang. Aduh, kenapa, Kang? Sakit ya? Bang, kenapa? Aduh, Terus sakitnya, Bang. Gue, aduh. Kenapa, aduh? Istighfar, astagfirullahaladzim, Kang. Istighfar kamu. Keluar, Lu diem dong, biar gua bisa tenang. Gua nggak bisa
Panggil dokter kayak gimana? Tenang, Ip. Gimana? Ya lo, tenang juga dong. Aduh, gua jadi bingung nih. Perasaan tadi malam si Toib masih baik-baik aja kok. Ya kan, Pak? Betul, Bu. Semalam teh perutnya Toib sakit. Terus muntah-muntah. Belum sempat dibawa ke dokter, sudah meninggal. Iya, Pak Lurah. Saya saksinya, Pak Lurah. Saya yang gotong Toib, aduh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Toyib. Pak, ini benar-benar gawat. Tidak bisa dibiarkan, Pak. Masa dalam waktu seminggu 5 orang di desa kita meninggal mendadak? Jangan-jangan memang ada Pak Gebluk. Harus diselidiki, Pak Lurah. Jangan-jangan nanti saya jadi korban. Saya nggak mau, Pak Lurah. Tolong, Pak Lurah. Aduh. Ya mau kemana? Iya. Pak, Ibu juga nggak mau dong, Pak. Saya juga nggak mau. Gara-gara Pak Gebluk. Apa nanti pada meninggal semua orang di sini? Ya toh? Aduh, emang hebat dong. Pak Gebluk. Hei, Fahri. Mau kemana kamu? Mau ke rumah Bang Toib, Bang. Nggak usah. Saya mau takjiah, Bang. Nggak perlu. Kamu kan yang membunuh Bang Toib. Aku ingat. Kamu yang ngancam Bang Toib waktu itu. Ternyata Bang Toib mati beneran. Kurang ajar lu ya. Udah, Mar, sabar, Mar. Mar, sabar, Mar. Gila lu. Mar, sabar. Mar, Dasar lu. Mar, udah Toib baru meninggal, Mar. Ya. Udah pergi sana, udah pergi. Sabar, Mar. Bang Toib udah meninggal, Mar. Udah, Mar. Ya, udah, Mar. Rumah Pak Lurah mana? Dekat musola, Pak. Iya, di sana, Pak. Musola. Iya, rumahnya yang paling besar. Yang warna kuning, Pak. Kalau nggak salah nomor 11. Nomor 11 ya, Mar ya? Iya, Ya. benar, Pak. Iya, Pak. Polisi. Siapa? Hei, kamu kan yang bunuh si Toib. Ngapain kemari? Iya. Ini hutan lagi. Nyusahin gua aja sih. Cepat. Ya, sabar lah. Bego. Tuh kan, jadi kemalaman kita jadinya. Apaan tuh? Mana? Tuh. Loh, kok pakai payung segala? Iya. Suryani? Akang, Yani? Akang. Aku kangen, Kang. Akan juga kangen sama kamu, Yan. Makasih ya, Dek. Ntar dulu. Upahnya mana? Tenang aja. Nih.
nih, gawat nih Pak. Desa kita pasti kena Pak gebluk Pak. Bapaknya si Umar itu kan nggak pernah sakit Pak. Gimana dong Pak? Ayo dong Pak. Iya Pak, aduh. Iya, ini saya juga lagi mikir ini. Kok kenapa harus dia yang meninggal, bukan kalian? Pak Lurah kok gitu sih? Bagaimana ini Pak Lurah? Umar. Umar yang tadi kita takut-takutin itu. Ayo gimana dong Pak? Gini, tenang dulu. Nah, sekarang begini aja, kalian cari tahu ya. Sekarang kalian pergi, nanti lapor ke saya di sini. Loh, Pak Lurah nggak ikut? Iya Pak Lurah kok nggak ikut? Ya Lurah nunggu di sini yang kerja kalian. Loh. Ayo, jaga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat mencari. Loh, jadi lurah kok repot. Aduh. Banyak nyamuk lagi ini. Paman, kok ngeronanya ke kuburan sih? Malam ini malam Jumat Kliwon, Paman. Iya, makanya kamu jangan cerita yang serem-serem. Saya takut. Iya, semua juga takut. Itu tuh. Itu orang aneh kan? Iya, itu orang aneh. Iya kan? Ayo. Kamu tunggu sini. Tepak bang. Ini ya. Iya, Paman ya. Tunggu, Paman. Aduh, takut, Paman. Pak Lurah. Gimana, Man? Ketemu nggak? Nggak ketemu Pak. Orang-orang aneh itu sebar kabut Pak. Iya Pak, orang itu memang aneh. Aneh. Iya. Aduh. Sebaiknya gimana nih Pak? Paman, mereka itu orang apa bukan ya? Ih, serem kalau gitu. Kita harus cepat bertindak, Pak Lurah. Iya Pak Lurah. Gimana nih? Ya, betul. Apa? Cepat bertindak, Pak Lurah. Ini juga lagi mikir. Buruan, Pak, mikirnya. Aduh, Pak Lurah, cepat mikirnya, Pak Lurah. Aduh. Pak, Suryani hilang, Pak. Suryani anak kita hilang. Apa? Suryani hilang? Iya, nggak ada di kamarnya, Pak. Aduh, ya Tuhan. Aduh, jangan-jangan ini Pak Gebluk, Bu. Hah? Pak Gebluk? Pak Gebluk. Wah, gimana ini? Ini rumahnya kan? Iya, Pak Lurah benar nih. Kayaknya nggak ada orangnya ini. Mari. Bu, ibu aja masuk ke dalam. Nggak mau, ibu nggak sudi masuk rumah orang miskin. Mau dimasukin apa masuk sendiri? Bapak. Man, lu kan orang susah. Lu yang masuk, buruan. Iya deh Pak. Maman, cepetan, Maman. Rumah kayak begini kok dibikin sarang. Ya, Bu, ya. Iya nih bapak nih, masa ibu suruh masuk? Ntar kudisan lagi ibu. Maman, cepat. Duh, serem juga ini rumah kayak begini. Pak Lurah. Apa? Rumahnya kosong. Tapi saya nemuin ini Pak. Apa itu? Kemang setaman, Pak Lurah. Tandanya ada Pak Gebluk. Pak Gebluk? Iya. Ayo, balik. Apa betul Tohari dan Suryani hilang? Iya, benar Pak. Katanya nih Pak ya, katanya mereka itu jadi tumbal supaya desa kita ini nggak ada Pak Gebluk. Iya. Pak Gebluk. Bapak sudah bilang, kakakmu tuh dijaga. Kalau kayak gini gimana? Hilang belum balik ke sini. Ya gitu Pak. Punya kakak nggak dijaga. Apa meneh? Pak, ibu benar-benar tidak rela, Pak. Yani anak kita jadi tumbalnya Pak Gebluk.
ada sesuatu yang mencurigakan, langsung kita selidiki. Jadi kalau akhirnya capek kita, ya kan? Iya. Jadi kita harus gimana nih Pak Lurah? Ya paling tidak besok saya harus ke kantor polisi dan saya harus lapor. Loh. Tapi Pak, polisi mana bisa ngelawan Pak Gebluk? Polisi itu kan punya pistol, sementara Pak Gebluk nggak punya, orang tinggal tidur aja. Kita harus bersihkan desa, Pak. Oh iya, desa ini harus bersih. Pinter juga nih manusia setengah ini. Iya, Pak. Kita harus menemukan mereka, Pak. Saya yakin, Pak. Mereka lah yang menjadi rahasia semua ini, Pak. Jadi begini, Bapak-bapak. Kita harus koordinasi, kerjasama. Kita harus cari orang-orang aneh itu sampai dapat. Ya, Pak. Setuju, Pak. Setuju. Ayo, kita cari. Ayo. Kita harus beli pelajaran mereka ini. Terus tuh. Ya, kita cari ke tempat orang yang hilang itu. Ya, di sana aja, Pak. Arahnya sana. Iya, sana, Pak. Hati, Pak. Loh. Ada apa nih? Mereka menghilang di kuburan tua, Pak Lurah. Saya yakin mereka masuk kuburan, Pak Lurah. Jadi orang aneh itu masuk ke dalam kuburan tua. Iya, Pak Lurah. Saya menemukan ini, Pak Lurah. Loh. Apa ini? Kembang setaman, Pak Lurah. Kembang setaman. Pak Lurah, gimana kalau kita ke sana saja? Kan kita banyak kan, Pak Lurah. Tunggu dulu. Enak aja lu. Lu tahu nggak? Ini udah jam berapa ini? Tengah malam. Terus kemana, Pak Lurah? Besok pagi ke sana. Iya, Besok, Pak. Kalau lu berani lu sendiri aja sana. Nggak mau. Saya takut, Pak Lurah. Balik. Kak Suryani. Kak, mana aja, Kak? Kak, Ngomong dong sama ibu, nak. Suryani, diam aja sih kamu. Kamu ini kenapa sih? Suryani. Anak kita diam saja. Ibu sedih sekali, Pak. Dia seperti orang gila. Sudah. Ibu nggak boleh sedih terus. Tapi Suryani kan anak kita, Pak. Masa dia kayak orang gila seperti itu? Kita kan anak keturunan orang gila, Pak. Bapak paham, Bu. Bukan ibu saja yang menanggung kesedihan. Bapak juga sama. Aduh, ada masalah apa lagi? Yang ini belum selesai masalah. Muncul masalah baru. Jadi lurah kok repot.
Terus Udin ini mau gimanain ini Pak Dokter? Makanya Pak Lurah, kita harus cepat-cepat ke rumah sakit untuk diotopsi mayatnya Pak Udin itu. Supaya kita mengetahui penyebab penyakitnya Pak Udin itu mati mendadak karena apa. Oh ya jelas kalau dibawa ke rumah sakit iya. Kalau dibawa ke toko cat ini bisa warna-warni mayatnya gimana ini dokter? Loh. Itu warga berbaris di depan itu ada apa? Jadi gimana nih Pak? Udah tenang aja. Biar Pak Lurah ya. Apa ini warga? Demo apa lagi ini? Dokter tenang dulu biar saya nangani. Kita keluar. Tunggu. Sabar. Ada apa? Ada apa warga ini? Ada apa? Mau dibawa kemana mayatnya? Bapak-bapak, ibu-ibu, kenalkan saya Dokter Hardiman. Sudah. Mau dibawa kemana mayat ini? Bukan dibelek Pak, diotopsi. Kami mau bawa ke rumah sakit. Bapak tenang dulu dong, tenang dulu. Kalau memang warga menginginkan itu, silakan ambil mayat Sudin. Bagi mayatnya, saya nggak butuh mayat. Biarin aja Pak, tenang aja. Memang warga saya kalau mendengar hal yang aneh, ada dokter mendengar yang aneh. Duduk Pak, duduk. Itu memang nggak bisa menerima dok. Betul sekali. Iya. Apalagi warga kami ini kalau udah urusan dokter ya dok ya. Masalahnya kalau mengeluarkan penyakit atau memeriksa penyakit itu tubuh manusia itu dibedel-bedel. Bukannya dibelek-belek Pak, diotopsi. Otopsi. Diotopsi itu perlu untuk dapat kepastian apa penyebab penyakit Pak Udin itu sampai meninggal mendadak. Karena sebulan 7 warga yang meninggal mendadak. Ya, begitulah dok. Nah kalau saya bilang ya dok, penyakit ini menurut kami ini adalah pagebluk. Penyakit pagebluk. Bayangkan dok, anak saya ya Bu ya, 1 bulan meninggalkan rumah. Ada tambahan Bu? 4 jam. 1 bulan 4 jam. Begitu nyampe rumah gokil, stres alias gila dok. Untung bukan saya Pak. Bayangkan betapa tidak sedihnya saya. Saya yang menyetrum istri saya. Istri saya melahirkan anak saya, Suryani. Saya betul-betul merasa kehilangan, Pak. Gak mungkin lagi kami bisa punya anak, Pak. Oke, gini Pak. Begitu, dok. Iya. Dokter belum ngomong. Ih, Bapak nih gimana sih? Jadi, kita lebih baik bawa ke rumah sakit. Hari. Kawin siri sama Tohari. Jangan, Bu Ibu. Ini jangan. Di sini tuh ada cucu Ibu. Pak. Hamil. Anak kita hamil, Pak. Duh. Bu.
bawel banget sih. Udah ikut aja. Serem apaan? Banci kamu tuh. Mak. Mak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, Mak, bikin kaget aja. Bu Lurah, silakan masuk. Maaf Bu Lurah, saya nggak bisa bantu. Saya hanya dipeluk, nggak bisa ngelunturin bayi. Mak, ini belum besar, masih 1 bulan. Hah? Bayi siapa yang ngontor? Nyeletuk aja sana. Kamu tunggu di sana. Sana. Nyeletuk aja. Mak, coba dulu datang dilihat. Saya nggak berani Bu Lurah. Jangan bilang nggak berani dulu. Datang dulu lihat. Ya? Iya aja iya. Nah, gitu Mak. Pasti bisa lah. Masih kecil. Bu, jangan dong, Bu. Jangan, Bu. Tenang, Jangan. Neng, tenang. Bukan ibu yang ngelunturin, Neng. Tapi ada yang lebih ahli. Orangnya baru, tapi laris banget. Namanya Bu Lastri. Bu, ibu masa tega sih, Bu? Ini tuh cucu ibu sendiri. Darah daging ibu. Ibu tega banget sih, Bu. Cucu? Cucu apaan? Ngomong jangan ngaur. Kamu tuh masih perawan, gak bisa beribu cucu. Ibu, saya tuh udah nikah, Bu. Suami saya tukang tohari, Bu. Sumpah demi Allah, Bu. Jangan kebanyakan sumpah kamu tuh. Apaan kamu tuh sumpah-sumpah? Suami apaan? Udah membuat kamu seperti ini, bikin malu. Mana? Kalau memang dia suami kamu, mana? Dia nggak ada. Kang Tohari tuh nggak ngilang, Bu. Dia tuh bantuin dosennya bikin proyek di Kalimantan. Dan bulan depan udah selesai, Bu. Biayanya buat kami nikah di KUA. Ibu tolong, Bu, percaya sama kami. Udah. Ibu nggak mau dibohongin lagi. Ibu, ini Mak, cucu ibu. mana itu bulasrinya burung? Ibu, ini cucu Udah ibu. gugurin aja. Ini darah daging. Ini darah daging ibu sendiri. Alah. Ibu, ini darah daging ibu. Nggak usah pegang-pegang ibu. Bikin malu kamu. Ini kan anak cucu ibu sendiri. Kamu tuh anak durhaka. Ibu maafin. Bu. Nggak ada maaf Maafin lagi. Suryani, Bu. Jangan pegang ibu. Ibu, maafin Suryani. Nggak ada maaf. Tunggu. Ada apa, Perte? Ada siapa tuh? Ada orang sendirian jalan malam-malam. Kita kejar yuk. Yuk. Sabarin. Oh, Maija. Mau kemana, Mak? Ada yang sakit, butuh pertolongan. Ya udah kita antar deh. Iya, Mak. Udah malam, Mak. Dingin. Gak usah, biar saya sendiri. Hati-hati, Mak ya. Udah, hati-hati, Mak. Ya. Hati-hati, Mak. Udah, Mama. Kita ngeronda lagi yuk, ke belakang. Udah deh, yuk. Mudin, astagfirullahaladzim, Mudin. Aduh, udah malam, Mudin. Lastri, Jarwo. Lastri. Ada apa, Mak? Anaknya Bu Lurah sudah telat 1 bulan. Lurah sini, Bu Ija. Bagaimana, Bu? Boleh. Kita bantu aja, Kang. Ya, Ini yang nyuruh Bu Lurah. Pak Lurahnya
nggak tahu. Katanya ke kota. Ke kota? Ya. Kebetulan, Bu. Kita minta bayaran yang mahal sekalian, Bu. Bagaimana? Bisa berangkat sekarang? Sebentar. Saya harus siapkan alat-alatnya dulu. Ini, Kang. Bu, sekarang kita buka penyamaran kita. Apa kita aman, Kang? Aman, tenang aja. Ayo dibuka. Kang yakin, Kang? Yakin, udah buka. Ayo cepat. Apa ini ya? Namanya juga dukun. Pasti dia punya ilmu. Ibu jangan dong, Bu. Ini kan cucu ibu sendiri. Ibu. Kenapa lama banget lagi? Ibunya. Diam. Ibu maafin dong, Bu. Nggak ada maaf lagi. Ibu. Apa sih? Sana, udah kamu diam ah. Ini yang namanya Lastri. Ibu, ini siapa, Bu? Ibu. Neng gak usah takut. Hanya sakit sebentar. Ibu nggak mau, Ibu nggak. Jangan, Ibu tolong jangan, Bu. Ini kan cucu Ibu sendiri. Apa? Ibu nggak sudi punya cucu dan laki-laki nggak jelas. Bapaknya juga nggak jelas begitu. Ibu nggak, tolong. Berhenti kamu. Serahin harta kamu kalau kamu mau selamat. Benar. Udahlah bang, saya nggak ada waktu. Kurang ajar. Hei! Ya! Hajar! Bangun kamu. Masih berani? Ampun. Aduh, sakit. Makanya, kali jangan berani-berani sama anak kamu sini. Iya, Bang.
Kamu yakin, Bud? Iya Pak, saya yakin ketiga orang aneh itu masuk ke dalam sini Pak. Maman, bunga sesajen Maman. Aduh, gawat nih. Aduh, Pak Lurah lagi dipanggil sama Bupati lagi nih. Gimana Maman sekarang gimana? Kita harus selamatin Bu Lurah sama anak-anaknya. Betul. Ayo, kita masuk. Ayo. Ibu jangan. Yani, diam. Saya pegang tangannya. Yani, diam. Nggak sakit. Siapa? Ayo. Mereka mau membunuh anak saya, Pak. Tolong. Mereka mau membunuh saya. Oh ini nih Pak nih. Dua orang aneh saya lihat tadi masuk ke sini nih Pak. Oh ini. Sini. Ampun. Jadi kalian yang masuk sini, ha? Oh, jadi kalian yang nyamar jadi hantu Pak Gebluk, ha? Oh, iya. Iya, memang saya. Udah, ayo. Ikut. Jadi, Lastri ini dukun bayi. Dia yang melakukan praktek aborsi. Ya, saya berikan penjelasan ya. Lastri dan suaminya ini adalah orang yang selama ini dicari-cari sama polisi. Gimana ini, Kang? Praktek aborsi kita sudah tercium polisi. Di mana-mana kita sudah tidak aman. Kita harus gimana lagi, Kang? Tenang, Bu. Itu semua sudah saya pikirkan. Kita pakai jubah hitam ini. Kita nyamar sebagai hantu. Biar mereka pada takut, nggak bisa tidur, heboh, dikira ada hantu, dan kita aman dari polisi. Polisi bablas. Nah, ini Bapak polisi. Benar, kami dari kepolisian selama ini mencari Jarwo dan Lastri. Oh, jadi kematian warga itu bukan karena hantu Pak Gebluk, Pak Lurah? Ya bukan Pak Gebluk, goblok. Makanya Lastri dan suaminya ini bersembunyi di pondokan tua dekat kuburan tua itu. Pokoknya semuanya tua lah. Ya, Bu ya. Semua warga yang ada di sini, sekali lagi saya mohon maaf. Terus terang saja, saya yang mengelabui kalian menjadi hantu Pak Gebluk. Udah, jangan emosi, nggak boleh. Jadi bukan karena hantu Pak Gebluk. Kematian mendadak warga di kampung kita ini karena keracunan pestisida, racun tikus. Nah, saya berikan penjelasan ya. Si Toyib itu kan banyak menyimpan pestisida dan racun tikus. Ya, tanpa sengaja nih Toyib ini menjatuhkan ke sumur umum dalam jumlah yang banyak. Lah warga ini kan mengambil air sumur ini untuk cuci, makan, dan minum. Iya toh, Bu? Lah, pada akhirnya apa? Mati. Jadi airnya kemasukan racun gitu ya? Iya, keracunan, goblok. Iya, Pak Lurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang Tohari. Akang. Suryani. Makasih ya, Kang. Iya. Saya terima nikahnya Suryani binti Sudrajat dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Bagaimana saksi? Sah.
Al-Fatihah. Bu, maafin Suryani ya, Bu. Suryani pernah bohong sama ibu sama bapak. Sebenarnya kami belum nikah siri, Bu. Dan waktu itu Suryani juga belum hamil 1 bulan. Itu sebenarnya akal-akalan Suryani aja, supaya ibu sama bapak merestui kami. Ibu dan Bapak tahu kok, anak ibu tidak mungkin seperti itu. Ya kan, Pak ya? Makasih ya, Bu.